Shalom saudara-saudara, berbicara soal baptisan ada dua ekstrem, ada dua kelompok. Yang pertama orang yang menggampangkan, gampang sekali baptis, sampai baptisannya itu berulang-ulang. Dan dia mengatakan tenang saja, soal makna baptisan itu nanti, bisa dikerjakan nanti, yang penting baptis dulu. Itu kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua berjuang dulu, mencoba dijelaskan mengenai baptisannya, baru setelah itu baptis. Tetapi saudara, baik yang menggampangkan tadi maupun yang berusaha untuk dijelaskan terlebih dahulu mengenai baptisannya, ternyata hidupnya sama saja, tidak ada bedanya. Dan kenyataannya banyak yang seperti itu. Bahkan yang sering terjadi, yang penting baptis dulu. Ngerti itu kemudian, tidak perlu ngerti dulu kelamaan, baptis dulu. Seumpama saudara berada di posisi Lause seperti itu, apa yang kalian lakukan? Sebelum kita lebih jauh untuk belajar mengenai makna baptisan ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita memohon pertolongannya melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang empunya kedaulatan yang mutlak, kami datang memohon belas kasihan dan karunia-Mu agar kami diberikan pengertian Roh Suci untuk dapat menerima maksud-Mu yang suci pula, khususnya melalui baptisan atau sidi ini, baik yang akan kami terima ataupun yang sudah kami terima. Mohon Tuhan memberikan hatinya Tuhan, agar kami memperhatikan dengan seksama pengajaran firman-Mu dengan memberi diri untuk melakukan dengan sadar dan setia. Berkatilah Tuhan waktu dan kesempatan yang berharga ini, agar kami semua menjadi orang yang diberkati, yang diperkenan Allah. Di dalam nama penebus kami yang bangkit dan hidup, kami naikkan permohonan dan doa kami. Amin. Sabda Allah berkata demikian. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah saudara-saudara yang diberi karunia oleh Roh Kudus untuk memperhatikan dengan seksama firman Allah, sebab dengan demikian saudara dapat bersatu dengan Kristus dan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menerangkan fenomena soal baptisan. Ada orang yang excited banget karena dia akan menerima baptisan. Excitednya itu pada prosesnya. Tapi setelah itu hidupnya ambyar. Contohnya begini saudara. Ada orang, dan Lose hadir waktu itu memang, ada orang yang excited banget karena dia akan menerima baptisan. Tahu saudara yang dia lakukan? Bagus sekali. Dia berpuasa sebelum menerima baptisan. Itu sangat luar biasa dan jarang orang mau melakukannya. Dan itu bagus. Karena dia merasa sangat takjub dan gembira bahwa dia akan menerima baptisan. Setelah berpuasa, pada hari Minggu dia dibaptis di gereja. Dan tahu saudara, setelah dia menerima baptisan, dia mengadakan ucapan syukur. Makan-makan bersama dengan seluruh jemaat yang hadir. Dia meluapkan seluruh sukacitanya karena dia sudah menjadi milik Kristus. Dia sudah dibaptis. Semua bergembira dan dia sediakan makanan itu dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar. Lose hadir salah satunya sebagai orang yang menyaksikan itu semua. Setelah baptisan selesai, bertahun-tahun kemudian, tahukah saudara apa yang terjadi? Orang yang sama, yang tadi sangat excited ketika akan menerima baptisan, dia lakukan puasa, dia lakukan ucapan syukur. Dia kembali kepada kepercayaannya yang lama. Entah apa yang menyebabkan. Saudara,
Orang ini takjub hanya pada prosesnya. Takjub hanya ketika akan dibaptis. Tapi setelah itu ternyata dia tidak menunjukkan perubahan dirinya dengan menerima baptisan itu. Saudara, memang hal itu menjadi tanggung jawab dia. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Tuhan dan sekarang dia mengingkarinya. Jadi tanggung jawabnya. Tapi kan maksudnya lose itu, kalian jangan sampai seperti itu. Jangan sampai bangganya, senengnya hanya karena upacaranya saja. Tetapi yang harus dipikirkan adalah beban hidup setelahnya. Setelah dibaptis itu harusnya bagaimana? Karena itu saudara, penting sekali bagi kita sekalian untuk memperlengkapi, baik bagi kalian yang akan baptis maupun bagi kalian yang sudah baptis. Ayo jalani, jangan sampai tidak mengerti, jangan sampai tidak paham. Saudara-saudara, kalau kita semua sudah diajarkan, kalau sudah kita diberikan pengetahuan iman, ingat Ibrani 10 ayat 25 sampai 27 yang berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Perhatikan saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang durhaka itu adalah orang yang sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara, baptisan itu punya 4 arti. Yang pertama, tanda pertobatan. Yang kedua, tanda percaya. Yang ketiga, tanda ketaatan. Yang keempat, tanda kesaksian. 1, 2, dan 3 ini sudah saya jelaskan. Bisa dibuka kembali di dalam link YouTube yang ada di GKT Banyuwangi. Hari ini kita akan belajar tanda yang keempat. Baptisan punya 4 tanda. Tanda yang keempat adalah tanda kesaksian. Ini yang kita akan pelajari. Dengan menerima baptisan berarti kita telah menyatakan iman kita. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan juga di hadapan jemaatnya. Jelas ya saudara? Menyatakan iman di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya. Artinya bahwa kita telah mati, kita telah dikubur, kita juga telah bangkit bersama-sama dengan Kristus dan mulai sekarang menjadi milik Kristus. Itu artinya. Sekarang gini, saya mau menjelaskan tanda yang keempat ini, tanda kesaksian ini, tapi kesaksian ini bukan cuma menceritakan Tuhan itu baik, Tuhan menolong saya. Memang perlu itu diceritakan. Tapi tanda kesaksian itu bukan hanya menceritakan kebaikan Tuhan. Tanda kesaksian yang dimaksud ini bukan hanya tanda bahwa Tuhan menolong saudara. Bukan cuma itu. Bukan sekedar itu saja. Tetapi kalau ngomong tanda kesaksian ini, itu mengenai diri kita, iman kita, karena kita tadi menyatakan iman di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya, yang telah mati, dikubur, dan bangkit bersama Kristus, dan sekarang kita menjadi miliknya. Itu yang mau kita nyatakan, itu yang mau kita saksikan. Saudara, Kristus memperlakukan miliknya, itu yang harus kita saksikan. Karena itu yang pertama-tama mari kita paham soal saksi dan bersaksi. Nah ini penting. Jadi jangan sampai kita mengadopsi pengertian umum yang penting kan cerita soal Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, kalau kamu percaya, kamu diberkati, kamu kaya, kamu tidak akan sakit. Bukan.
Bukan itu. Kesaksian itu yang pertama menceritakan soal iman kita bahwa kita jadi miliknya. Menceritakan tentang gereja yang tadi menjadi saksi dan menceritakan tentang Allah yang juga menjadi saksi bagi baptisan kita. Nah, untuk mengerti ini, maka kita harus paham saksi dan kesaksian. Jadi kalau ngomong saksi, Alkitab mengatur di dalam Matius 18 ayat 16 yang berkata demikian. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, karena tadi ada satu orang sudah, ya. Bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi tanda kesaksian itu bukan cuma cerita ngobrol, tidak, tapi punya kekuatan hukum, menjadi alasan yang benar-benar menyatakan kebenaran di hadapan Allah dan juga di hadapan gerejanya. Punya kekuatan hukum, bukan cerita karangan, bukan cerita rekayasa. Karena baptisan itu kita lakukan di hadapan Allah dan di hadapan gerejanya, di hadapan jemaatnya. Saksi baptisan kita itu Allah sendiri dan jemaatnya. Jadi tidak boleh dipandang rendah, tidak boleh dipandang remeh. Orang yang mandang remeh baptisan dan maknanya sama dengan orang itu memandang remeh, memandang rendah Allah dan gerejanya. Sekali lagi, kita dibaptis di hadapan Allah dan di hadapan gerejanya. Kita berdiri di hadapan Allah dan kita berdiri di hadapan gerejanya. Sebab itu saudara, orang yang sudah menerima baptisan atau sidi itu harus siap. Sama artinya siap. Siap apa? Jadi saksi. Saksinya siapa? Saksinya Tuhan. Apakah hanya itu? Tidak. Menjadi saksi bagi imannya bahwa dia menjadi milik Kristus, menjadi saksi bagi gerejanya, menjadi saksi bagi Tuhan Allahnya. 3 elemen ini yang terlibat dalam baptisan kita itu tadi. Lalu mengingatkan kita dibaptis di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan gerejanya. Karena itu 3-tiganya harus kita saksikan sepanjang hidup kita. Tidak boleh kita menyaksikan yang lain. Kita harus menyaksikan perjalanan iman kita, bahwa kita menjadi miliknya, bahwa kita hidup dalam gerejanya, bahwa kita hidup karena percaya kepada Allah. Dan orang yang sudah dibaptis, yang siap menjadi saksi, hidupnya terbuka. Tidak lagi bersembunyi, terbuka bagi dunia. Misalnya begini saudara, ini misalnya ya, ada orang yang bernama As. Untuk singkatnya saja, ada orang yang namanya As. Sudah ikut kata kesaksi. Asumsinya, As ini paham ajaran-ajaran dasar kekristenan. Orang yang ikut kata kesaksi berarti sudah paham ajaran dasar. Paham semua belum, tapi ajaran dasar harus sudah paham. Kalau si A menerima baptisan atau sidi itu, dia juga harus menerima dengan sadar. Lalu begini saudara, proses baptisan itu kan di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan gerejanya. Gereja di sini bukan gedung loh saudara, tapi gereja di sini adalah orang-orang kudus, jemaatnya, di hadapan gerejanya atau di hadapan jemaatnya. Artinya As ini dibaptis dengan menjadikan Tuhan Allah, dibaptis dengan menjadikan gerejanya itu sebagai saksi. Kalau menjadikan Tuhan Allah dan gerejanya saksi, berarti sedang disumpah. Saudara, makanya pendeta itu akan mengatakan begini. Saudara-saudara yang kami kasihi, saudara telah terpanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Saat ini saudara berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pendeta pasti ngomong itu. Jelas, saudara telah berdiri di hadapan Tuhan dan gerejanya. Untuk apa? Untuk menjadi satu keluarga Allah. Jadi, di
disebutkan. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Saudara saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan gerejanya, berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Artinya Tuhan dan jemaat itu jadi saksi bagi saudara As ini, jadi saksi bagi saudara yang telah menerima baptisan atau sidi. Tuhan jadi saksi, gereja jadi saksi. Berarti kita semua di bawah sumpah. Kalau begitu, apa artinya sumpah menurut ajaran Alkitab? Saudara harus tahu dan harus mengerti, sumpah yang sah itu berarti memanggil Allah sebagai saksi. Allah yang mengetahui isi hati manusia untuk menyaksikan yang sebenar-benarnya dan menghukum saya jika saya bersumpah palsu. Itu sumpah. Kalau saya sumpahnya benar, kebenarannya benar, maka saya menerima Allah sebagai saksi saya. Saya mengundang Allah sebagai saksi saya dan gerejanya. Tapi kalau sumpah saya yang saya sumpahkan tadi dalam baptisan tadi itu tidak benar, maka sama artinya di dalam sumpah itu saya mengundang Tuhan untuk menghukum saya. Itu arti sumpah yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi saksi baptisan kita Tuhan Allah sendiri dan gerejanya. Sehingga kita yang digabungkan, dimasukkan dalam gereja pun akan jadi saksi. Pasti itu, tidak bisa gini, aku tidak mau, tidak bisa, kita ini gereja kok. Sedangkan gereja itu jadi saksi dan terus akan jadi saksi selama di dunia ini. Lalu yang kedua, masih soal membahas tanda kesaksian. Baptisan 4 ya tandanya, yang keempat tadi tanda kesaksian. Pertanyaannya, apa yang harus kita saksikan? Maka yang harus kita saksikan seperti yang lo jelaskan tadi, yang pertama soal imanmu secara pribadi, iman yang kalian akui bahwa kalian sudah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan dan sekarang jadi milik Tuhan, itu harus disaksikan. Yang kedua yang harus disaksikan soal gereja. Soal gereja yaitu persekutuan orang-orang kudus ya, bukan gedungnya, yang telah menjadi saksi bagi baptisan kalian dan sekarang kalian masuk dalam gereja persekutuan orang kudus dan juga jadi saksi. Dan yang ketiga tentang Tuhan Allah kalian yang dengan sadar kita sudah bersumpah di hadapannya dan Tuhan menjadikan kita saksinya. 3 ini. Sekarang saya akan berikan contoh kesaksian soal imanmu secara pribadi. Soal iman yang kalian akui di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan gerejanya. Karena kalian sudah mati dan bangkit bersama Kristus dan sekarang menjadi milik Kristus. Harus disaksikan. Tapi bukan berarti kita harus teriak-teriak, gembor-gembor, ngomong dewek. Bukan. Kesaksian itu bisa lewat kata-kata, kesaksian itu lewat perubahan hidup. Orang akan lebih mengerti kesaksian kita dengan melihat perubahan hidup kita daripada kata-kata kita dulu. Kata-kata tetap penting, tapi perubahan hidup lebih penting. Nah ini yang pertama ya saudara ya. Iman itu kan pasti nampak di dalam kata-kata, di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Bahkan ketika kita mengambil keputusan-keputusan baik yang kecil maupun besar. Iman itu harus tampak. Iman itu harus jelas. Contohnya begini. Kita ini kan punya kebiasaan-kebiasaan ya. Sejak lahir punya kebiasaan, sudah punya kebiasaan. Dan ada kebiasaan-kebiasaan yang begitu banyak berlawanan dengan Alkitab, berlawanan dengan firman Allah. Itu saudara coba ceklah, kalian cek sendiri dalam dirimu. Kebiasaan-kebiasaan saya yang ternyata berlawanan dengan Alkitab itu apa? Lalu saya ambil contoh satu saja, kebiasaan melawan, kebiasaan membantah, kebiasaan tidak taat. Coba cek. Dari bayi pun kebiasaan ini sudah ada. Kebiasaan yang berlawanan dengan Alkitab karena natur kita berdosa. Ini kebiasaan, apa-apa bantah, apa-apa melawan, apa-apa enggak ngereken, enggak peduli. Membantah itu, melawan itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan acuh, tak acuh. Enggak ngereken, enggak peduli. Bisa seperti itu. Nah, sekarang posisi kalian adalah
sudah menerima baptisan. Sudah dibaptis, walaupun mungkin masih baptisan anak-anak, tapi sudah dibaptis. Dan 4 tanda ini harus kalian pahami. Kalian dibaptis itu, disumpah itu di hadapan Tuhan dan gerejanya loh. Dan kalian dengan sadar melalui orang tua, kalau baptisan anak-anak, itu mengundang Tuhan sebagai saksi baptisan, mengundang gereja. Nah, sekarang kalian yang tadinya gemar membantah, gemar mendebat, gemar melawan, tidak taat, kan sudah baptis, berarti kan mati, dikubur, membantahnya, melawannya, tidak taatnya, kan harusnya mati. Baptisan itu kan mati, dikubur, dan bangkit bersama Yesus. Berarti membantahnya, melawannya, tidak taatnya, bangkangnya, nggak ngerekennya, sudah mati. Dan sudah dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau ngomong sudah mati dan sudah dikubur, mestinya barang yang mati itu kan nggak bisa lagi melakukan sesuatu. Kalau sudah mati kan nggak bisa bantah lagi, mesti kan begitu. Kalau sudah mati kan nggak bisa melakukan lagi. Masa ada orang mati lalu aku bantah begitu? Ya takut lah ya. Kalau ngomong mati berarti kan sudah tidak melakukan yang tadi tuh, kebiasaan yang berlawanan dengan Alkitab. Saudara-saudara, ajarannya itu kan begitu. Harusnya itu begitu. Tapi coba cek dalam hidupmu. Yang sudah menerima baptisan, bahkan yang sudah menerima CD. Masih bangkang? Masih membantah? Masih melawankah? Masih tidak taatkah? Dan lain-lain. Atau cuek, acuh tak acuh? Bagaimana? Seharusnya bantah, bangkang, tidak taat, mati dan dikubur. Dan kalau sudah mati dikubur, maka yang bangkit kan manusia baru. Kalau tadinya bangkang, sekarang taat. Kalau tadinya melawan, sekarang nurut. Kalau yang tadinya cuek, sekarang peduli. Lah kan begitu. Manusia barunya yang bangkit. Orang yang sudah menerima baptisan itu kan sudah mati, dikubur, dan bangkit bersama Yesus. Yang lama mati dan dikubur, yang baru bangkit. Nah, yang bangkit ini kan yang nurut, yang belajar peduli, yang mau mendengar, yang mau perhatian, kan begitu. Tapi mari kita cek, yang terjadi adalah masih banyak orang-orang Kristen, entah itu anak-anak, remaja, bahkan orang tua sekalipun, sudah baptis tapi masih bantah, masih melawan. Kok bisa? Lah ini saudara, persoalannya adalah ketika kita dibaptis, ketika kita menjadikan Tuhan dan saksi, kita kan mau Tuhan saya milih jadi milik Tuhan, kan begitu. Ketika kalian masih membantah, berarti kan milih yang lama. Lah keputusan itu kan keputusan iman. Saudara, keputusan iman itu kan memilih Kristus. Memilih bangkit bersama Yesus. Bukan memilih kehidupan yang lama, bukan. Banyak orang yang tetap memilih kehidupan yang lama. Sehingga apa? Loh, enggak malu, enggak takut. Jadikan Tuhan dan gerejanya adalah saksi ketika dia disumpah. Artinya apa? Mari hari ini bersyukur kalian sudah diajar, sudah diingatkan. Baptisan itu bukan cuma baptis kita, harus paham. Ada 4 tandanya dan yang keempat adalah tanda kesaksian. Apa yang disaksikan? Imanmu. Dulu saya membantah, dulu saya melawan, sekarang saya tidak memilih. Nah ini saudara, keputusan iman. Tidak memilih seperti itu lagi. Saya malah meninggalkan. Saya memilih jadi milik Yesus. Saya memilih bangkit bersama Yesus. Iman itu mengambil keputusan untuk memilih ikut Yesus. Bukan terus membiarkan diri ikut yang lama. Jadilah kesaksian yang benar-benar saksi yang berguna bagi Tuhan. Barangkali orang mencemooh kita, alah itu kan kamu dulu kayak gitu. Mana mungkin sekarang berubah. Tidak apa, tapi tunjukkan dirimu sudah mulai memilih menjadi milik Tuhan. Meninggalkan yang lama,
memilih hidup yang baru. Sekarang yang kedua, orang yang sudah dibaptiskan atau orang yang sudah disidi berarti sudah menjadi gereja. Orang yang menerima baptisan dikumpulkan jadi satu. Makanya disebut persekutuan orang-orang kudus atau gereja. Masuk dalam persekutuan orang-orang kudus. Salah besar saudara kalau saudara berpikir bahwa kalau sudah baptis nggak butuh gereja. Salah. Ada orang bilang, aku nggak perlu gereja. Itu keliru. Itu salah besar malahan. Dengan dibaptis itu, saudara dimasukkan keluarga Allah. Nah, keluarga Allah ini kan gereja atau jemaatnya. Saudara sekarang punya komunitas rohani, yaitu gereja. Tidak bisa tidak. Kenapa? Kepala gereja itu Kristus. Ketika kita percaya Kristus, kepalanya adalah Kristus, maka kita sendiri adalah gereja. Karena itu ketika kita dibaptis, kita memanggil Allah dan gereja sebagai saksi. Rancangan Allah itu seperti itu. Jadi kalau sampai hari ini, bagi kalian yang sudah baptis, al gereja itu rasanya gimana begitu? Berarti ada yang salah dengan imanmu. Ada yang keliru dengan dirimu. Mari benahi, jangan terus-terusan. Bagaimana baptisan saudara menjadi tanda kesaksian bagi gereja yang menyaksikan saudara. Nah ini yang kedua. Bagaimana baptisan saudara menjadi tanda kesaksian bahwa gereja itu sudah menjadi saksi bagi saudara. Dan saudara sekarang menyaksikan tentang gereja. Yang pertama-tama yang harus paham, gereja itu milik Kristus. Maka disebut mempelai perempuan Kristus. Saudara adalah mempelai perempuan Kristus. Saudara adalah milik Kristus. Yang artinya jamak, bersama-sama dalam komunitas. Semua milik Kristus secara personal dikumpulkan menjadi satu, yaitu satu gereja, satu jemaat. Yang kalau sudah dikumpulkan keluar, artinya menolak gereja. Kalau menolak gereja, menolak Kristus. Kalau menolak Kristus, berarti di luar Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus hanya ada kebinasaan. Ingat baik-baik, orang yang percaya dikumpulkan jadi satu, menjadi gerejanya, menjadi tubuhnya, menjadi miliknya. Nah sekarang tanda kesaksian yang bagaimana yang dapat kita perbuat dalam gereja Tuhan? Jawabannya salah satunya memelihara perjanjian kekal yang diikat Kristus. Kita semua punya hubungan dengan Kristus itu karena perjanjian, bukan ujuk-ujuk, karena terikat perjanjian kekalnya. Contohnya satu aja saudara, Lose tidak membahas semua. Yang lainnya bisa kita nanti diskusikan setelah ini. Setia memelihara iman, itu salah satu cara memelihara perjanjian kekal. Setia memelihara iman dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini yang diajarkan kepada kita semua. Pertanyaannya, apa hubungannya sama gereja? Apa hubungannya sama persekutuan orang-orang kudus? Oh, hubungannya erat saudara, sangat erat dan berhubungan langsung. Lose kasih contoh, misal kita semua dalam persekutuan orang-orang kudus ya, kita mengadakan acara baksos lah ya, baksos sembako kira-kira begitu, 9 bahan pokok. Nah kita semua rapat di situ, kita semua mengadakan pertemuan. Ternyata salah satu bahan pokok itu harganya murah sekali dibandingkan dengan ada pasaran. Pertanyaannya, kenapa kok bisa murah? Ternyata salah satu bahan pokok itu sudah expired. Sudah seminggu yang lalu expired, makanya dikasih murah. Yang namanya gereja itu kan jamak, banyak orang. Persekutuan orang kudus, bukan cuma satu. Lalu, orang yang pertama bilang begini, nggak apa-apa lah, biar jangan boros. Ambil aja barang itu, nggak apa-apa. Orang yang pertama. Orang yang kedua mengatakan, gak apa-apa, gak beracun kok, gak apa-apa, baru seminggu. Lalu orang yang ketiga, gak apa-apa, untung-untung sudah disumbang. Daripada ndak ayo, sudah dikasih gratis, sudah apa-apa wis. Orang yang keempat bilang, ya gak usah bilang-bilang kalau expired. Dikasih siapa sih? Orang miskin toh? Gak apa-apa, orang miskin itu cocok dikasih yang expired kayak gitu. Yang penting mereka terima kan seneng. Saudara akan bilang apa?
Saudara akan ngambil keputusan apa yang mencerminkan iman saudara? Saudara, ada yang menjawab, ya saya bilang jangan, bagus ya. Ada yang menjawab, mau gimana lagi, saya kalah suara. Ada yang menjawab, saya tidak bisa ngomong. Loh saudara, tanda keempat tadi mengingatkan, yaitu tanda kesaksian dari baptisan kita. Jawaban-jawaban di atas, ya saya bilang jangan gitu toh. Ya gimana lagi, saya tidak bisa ngomong. Itu bukan jawaban iman loh saudara. Bukan jawaban iman. Iman itu dasarnya firman. Jadi kita kalau berargumen dasarnya firman. Firman yang kita lakukan. Saudara harus berjuang supaya firman yang dilakukan. Supaya kelompok itu, persekutuan itu mengambil keputusan berdasarkan firman. Karena itu kita harus berjuang. Jelas harus berjuang. Berjuangnya bukan untuk kita, berjuang melakukan firman. Nah, saudara, kita paham kan sekarang mengapa harus memelihara iman dan berhubungan dengan gereja? Sekalipun kita menjadi saksi, kita tidak hanya boleh ya setuju, tidak setuju, jangan. Harus memperjuangkan firman untuk dilakukan. Kalau Lose menghadapi situasi seperti itu, Lose akan menjawab begini. Ayo baca Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Mosok Tuhan dikasih yang expired. Lose akan menolak tegas ide beli murah karena expired itu. Sebab ide itu bukan ide iman. Ide itu adalah ide orang jahat. Itu sebabnya kalian harus memelihara iman dengan membaca dan merenungkan firman Allah, dan ketika berada dalam satu komunitas, kalian menjadi saksi bagaimana gereja harus melakukan firman Tuhan. Itu penting saudara, bukan bungkam, bukan diam, bukan yes gitu aja, bukan daripada rame ya wis lah. Itu bukan iman. Iman itu melakukan firman. Nah, ini hubungannya sama gereja tadi. Tanda kesaksian tadi. Kita harus berjuang supaya yang dilakukan adalah firman Tuhan. Itu baru satu contoh kasus saudara. Masih banyak kasus-kasus yang lain dalam gereja. Betapa memelihara iman itu dengan membaca dan merenungkan firman itu sangat mempengaruhi kehidupan gereja, sangat mempengaruhi kehidupan komunitas, persekutuan orang-orang kudus, sangat berpengaruh. Kalau kita sendiri tidak berani mengutarakan iman kita yang berdasarkan firman, gereja hancur. Sebab gereja hanya merupakan kumpulan orang, bukan karena disatukan oleh firman. Mari saudara, kita jaga gereja melalui diri kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk memelihara iman. Itu tanda kesaksian. Tanda kesaksian yang nyata ketika kita melayani bersama-sama sebagai sebuah gereja. Yang ketiga saudara, tentang Tuhan Allah kalian. Dengan sadar kalian tadi sudah bersumpah di hadapannya. Kalian dibaptis di hadapan Tuhan. Dengan sadar memanggil Tuhan sebagai saksi. Lagi saudara ya, Tuhan sebagai saksi. Dampaknya apa? Kita jadi miliknya. Dan kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi saksi bagi Allah. Saksi Allah yang kita percayai. Itu sebuah kehormatan loh saudara. Pertanyaannya, apakah Allah diuntungkan? Apakah Allah punya niat tersembunyi? Enggak. Sekalipun kita dipercaya menjadi saksi dan itu kehormatan diberikan Allah, Allah tidak pernah diuntungkan. Karena kita ini berdosa kok. Natur kita dosa. Kita ini punya kebiasaan-kebiasaan yang terus harus dikuduskan, harus dibereskan. Pertanyaannya lagi, tetapi mengapa kalau begitu Tuhan Allah tetap menjadikan kita saksinya? Nah, balik kepada penciptaan. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Jawabannya, supaya manusia melayani Allah dan memuliakan Allah. Supaya manusia menyembah kepada Allah dan memuliakan Dia selama-lamanya. Ini tujuan penciptaan.
Karena itu ketika kita menjadi manusia baru, kita dikembalikan pada tujuan Allah yang mula-mula. Menyembah Dia, melayani Dia, dan memuliakan Dia. Karena itu Tuhan kasih tanggung jawab jadi saksi. Menyaksikan tentang Allah. Karena itu setelah kita dibaptiskan, artinya mati, dikuburkan bersama dengan Kristus, serta bangkit bersama dengan Kristus, maka sekarang saudara menjadi saksi mengenai Allah yang saudara percayai. Karena itu harus punya pemahaman pengertian Allah yang benar. Pada zaman sekarang ini ada dua kecenderungan soal menyaksikan Allah, saudara. Cenderungan yang pertama bungkam, diam, tidak mau ngomong apapun soal Allah. Aduh, aku tidak bisa ngomong. Nah, begitu. Padahal sudah dibaptis. Bahkan dia baptisnya itu di hadapan Tuhan dan gerejanya. Sebelum dibaptis sudah dikatekisasi. Tapi ya gitu, bungkam. Alasannya, aduh jangan aku. Nah ini, ekstrem yang pertama. Ekstrem yang kedua, berani ngomong soal Allah. Tapi salah-salah. Ataupun kalau ngomong, sumbernya bukan Alkitab. Menurut saya, nah gitu. Katanya TikTok, pengalaman orang ini, sebenarnya orang yang berani ngomong tapi salah-salah ini, sama bahayanya dengan yang bungkam tadi kok. Contoh ya saudara, contoh ada temanmu yang mengatakan, jelasin dong, mengapa orang Kristen itu kok menyembah Allah Tritunggal. Memang apa hubungannya sama kalian tentang Allah Tritunggal, kok enggak Allah saja begitu. Nah, saudara, orang ini rupanya sudah berhenti membaca dan merenungkan Alkitab, yang artinya berhenti memelihara imannya. Lalu dijelasin begini, ya Allah Tritunggal itu seperti seorang ayah di rumah dipanggil papa, lalu di kantor dipanggil bapak, lalu sebagai kepala negara dipanggil Pak Presiden. Nah itu Allah Tritunggal 3 kan, ayah, bapak, papa, bapak, Pak Presiden, seperti itu. Benar kan? Itu bukan ajaran Allah Tritunggal. Itu deisme. Mengapa bisa salah? Dia berhenti memelihara iman. Padahal ngomong memelihara iman, itu harus terus-menerus. Kalau sudah begini kacau kan? Kacau sekali. Kalau lo seingatkan salah lo ajarannya, marah. Masa sih? Cuma lo saja yang benar lah. Jadi begitu. Padahal sekali lagi, kita dipanggil menjadi saksi. Menyaksikan tentang apa? Allah. Kalau ngomong saksi jangan salah. Saksi itu kan punya pertimbangan hukum. Harus kebenaran yang kita sampaikan, bukan pendapat orang. Karena itu peliharalah imanmu. Jangan pernah berhenti memelihara iman. Pelihara iman itu dengan apa? Membaca dan merenungkan firman Allah, berdoa kepadanya, dan seterusnya. Terus pertanyaannya, dampaknya apa sih orang percaya Allah Tritunggal? Saudara, orang ini menjawab, ya dampaknya jadi orang baik, jadi orang yang suka menolong. Jawaban ini kan salah. Jadi orang baik itu benar. Jadi orang yang suka menolong benar. Tapi kalau hubungan sama Allah Tritunggal bukan itu, gitu loh. Salah. Kalau ngomong jadi orang baik, nggak perlu percaya Allah Tritunggal. Orang yang nggak percaya Allah aja bisa jadi orang baik, yang suka menolong kok. Tapi kalau ngomong percaya Allah Tritunggal, pasti hidup dalam persekutuan kasih. Karena Allah Tritunggal selalu bersekutu dalam persekutuan kasih. Harusnya begitu. Memang tidak salah ngomong jadi orang baik. Tapi kalau ngomong hubungannya dengan Allah Tritunggal nggak nyambung. Nah ini persoalannya saudara. Jadi kalau ada yang nggak suka bersekutu dengan Allahnya, bersekutu dengan sesama orang-orang kudus, sebenarnya dia tidak pernah percaya Allah Tritunggal. Seperti itu. Maunya menyendiri, maunya cari cara sendiri. Loh, Allah itu panggil kita sendiri, lalu dikumpulkan jadi keluarga Allah, yaitu persekutuan orang-orang kudus. Kan begitu, karena Allah kita Allah Tritunggal, Allah yang selalu persekutuan kasih. Di dalam dirinya ada persekutuan, maka umatnya juga dikumpulkan dalam persekutuan. Itu efek percaya Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara berseri, Lose sudah jelaskan makna baptisan. Ada 4 makna atau arti baptisan itu, 4 tanda. Mari dengar baik-baik dan cermati baik-baik. Lose sangat senang kalau kalian mau mempelajarinya, mau bertanya, mau menjawab. Baptisan itu 4 tanda ya, 4 arti. Tanda pertobatan,
tanda percaya, tanda ketaatan, tanda kesaksian. Jalankan tanda itu. Jangan dianggap enteng. Kita dibaptis dengan memanggil Tuhan sebagai saksi dan juga gerejanya. Yang artinya dengan sadar kita mengakui iman kita, tetapi kalau kita bersumpah palsu, kita mengundang Tuhan untuk menghukum diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati para remaja ini untuk sungguh-sungguh memperhatikan ajaran firman-Mu, mewujud nyatakan tanda baptisan itu dalam hidupnya. Kiranya Roh Kudus memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.